Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik-baik saja ya? Oke, masih olahraga kan? Masih mengonsumsi makanan yang seimbang gizinya ya, supaya vitalitas tubuh kita ini, imunitas kita terjaga ini ya, supaya bisa terhindar dari virus COVID-19. Oke, perkenalkan saya Firdaus Muntazar yang akan menjadi tutor kalian pada sesi kali ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kolonisasi Eropa terhadap Amerika, khususnya menjawab pertanyaan mengapa peradaban Eropa banyak mengkolonisasi peradaban Amerika dan bukan sebaliknya. Nah, gitu. Jadi sederhananya kan mudah ini menjawabnya sebenarnya. Jadi kalau peradaban Eropa banyak mengkolonisasi peradaban Amerika, ya karena memang peradaban Amerika itu dibentuk oleh orang-orang Eropa, ya kan gitu. Nah, tapi sebelum itu kita perjelas dulu nih, peradaban Amerika yang kita bicarakan ini yang mana? Yang Amerika kuno, peradaban kuno, atau peradaban modern? Ya jelas ya, peradaban modern ya. Yang kalau kita bicara kolonisasi, ya udah peradaban modern. Kita nggak bicara lagi gimana gimana peradaban kuno di suku-suku Aztec, Maya dan sebagainya itu yang membangun peradaban mereka dan melakukan kolonisasi, kan nggak gitu kan? Ya udah, kita fokus pada pembahasan peradaban Amerika modern. Oke, sedikit cerita dulu tentang bagaimana orang Eropa datang ke Amerika dan kemudian membentuk peradaban Amerika. Jadi pada waktu itu Christopher Columbus melakukan penjelajahan ke Amerika Amerika dan menemukan benua Amerika kan di zaman, memang pada zaman abad penemuan namanya waktu itu. Nah, Christopher Columbus menemukan benua Amerika dan kemudian membawa kabar kepada orang-orang di Eropa bahwa ini saya menemukan sebuah negeri di sana, saya sudah menemukan India di sana. Dia kira dia sudah sampai di Asia gitu. Nah, tapi kemudian penjelajah selanjutnya melihat, oh bukan India, ini sebuah wilayah baru nih. Wah, besar ini, banyak ini, dunia baru. Akhirnya berbondong-bondonglah orang dari Eropa datang ke sana membentuk pemukiman-pemukiman baru yang ada dari Inggris, ada dari Spanyol, Prancis, ada dari Belanda juga ya kan. Berusaha membentuk pemukiman di sana. Tapi yang berhasil cuma Inggris di Jamestown, Virginia waktu itu. Nah, dari Inggris, pemukim Inggris membentuk 13 koloni yang kemudian menyuarakan kemerdekaan Amerika dikarenakan mereka merasa waktu itu diminta uang sama Inggris, minta uang pajak kan. Mereka nggak mau bayar karena merasa kita sudah capek-capek cari duit di sini, Inggris Britania Raya juga sudah tidak punya urusan sama kita sebenarnya karena kita sudah jauh sekali nih dan kita sudah membangun sendiri usaha kita di sini gitu. Jadi mereka merasa nggak terikat lagi sama Inggris. Akhirnya mereka mengajukan kemerdekaan dan sejak merdeka mereka membentuk yang namanya peradaban Amerika yang berbeda dengan Eropa. Jadi mereka nggak mau disebut sebagai orang Eropa. Mereka mengubah banyak hal. Contohnya yang paling jelas apa? Bahasa. Beberapa kosakata diubah, aksen diubah, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti. Kenapa Amerika Serikat tidak melakukan kolonisasi balik ke Eropa gitu? Nah, mereka sudah dijadikan wilayah koloni oleh Eropa, kenapa mereka nggak menjadikan Eropa juga menjadi wilayah koloni mereka? Nah, pertanyaannya yang pertama sederhana. Amerika waktu itu masih sibuk dengan dirinya sendiri, gitu. Jadi Amerika masih harus menghadapi revolusi pasar dan juga masih harus menghadapi perang saudara. Nah, gitu. Revolusi pasar itu gini. Jadi waktu itu Amerika masih mayoritas petani, lalu kemudian berubah menjadi wilayah industri, ya kan? Nah, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam negerinya, sistem gaji dan pekerjaan yang semakin beragam, eh, apa ya berarti apa kebiasaan penduduk juga berubah gitu kan. Nah, banyak yang harus dihadapi. Nah, perang saudara ini juga termasuk yang paling krusial. Kenapa? Karena Amerika wilayah selatan misalnya itu masih mau mempertahankan perbudakan, sementara yang wilayah utara itu sudah mau membebaskan perbudakan. Karena mereka awalnya mau negara yang merdeka karena tidak dikendalikan oleh yang lain, negara selatan merasa ngapain kemudian orang utara ini mencampuri urusan kita gitu. Nah, maka akhirnya mereka mulai terpecah perang saudara sama mereka sendiri. Yang terjadi memang pada tahun akhirnya memuncak di tahun 1860-an. Nah, kedua, alasannya kenapa Amerika Serikat tidak melakukan kolonisasi balik ke Eropa adalah karena masalah memang idealisme Amerika tentang kebijakan luar negeri, tentang hubungan luar negeri itu
bukan tentang kolonisasi gitu. Intinya di situ. George Washington itu sudah menanamkan waktu dia mau turun, dia menulis farewell address namanya. Dia menulis bahwa kita itu di Amerika harus selalu menjaga hubungan dengan yang lain berdasarkan asas kepercayaan. Jadi kita bukan niatnya menjajah, kita niatnya adalah non-intervensi. Kita juga harus menghargai kebebasan yang dimiliki oleh negara lain. Jadi kita nggak boleh melakukan kolonisasi di sana gitu intinya. Jadi ada idealisme yang berusaha dipertahankan oleh orang-orang Amerika gitu. Nah, yang ketiga adalah karena wilayah Eropa dikuasai oleh bangsa-bangsa peradaban yang panjang. Maksudnya gimana? Jadi sempat kan pada akhir abad 19 itu Amerika menang melawan Spanyol dan akhirnya mendapatkan 3 wilayah koloni di Filipina, di Kuba, dan di Puerto Rico. Nah, tetapi kenapa Amerika tidak melakukan kolonisasi lebih jauh daripada wilayah ini? Karena pertama ya apalagi ke Eropa ya gitu kan. Nah, karena di Eropa itu sudah dikuasai oleh negara-negara yang sudah punya established lama gitu, sudah terbangun lama. Makanya Amerika merasa juga tidak punya urusan di sana gitu. Jadi intinya adalah Amerika sibuk melawan dirinya sendiri. Yang kedua, memang idealismenya tidak sesuai dengan kolonialisme, dan yang ketiga adalah wilayah Eropa itu terlalu banyak kekuatan kuat yang di sana sehingga Amerika nggak mau dengan kekuatan yang masih segitu untuk bercampur di sana. Gitu. Nah, terakhir, nah itu sesinya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan kalau tidak ada terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.